buat charity ke Banten itu loh teh, yang di taman apa gitu. Oh ya ya ya. Bener. Cuman saat itu saya lagi miskin dan sombong. Jadi tenanya, yang penting jauh di mata dekat di WA ya. Jadi kalau pertanyaan MC harus seperti apa perjuangan di zaman milenial, beda dengan zaman kolonial. Zaman kekinian beda dengan zaman kekunoan. Be yourself, jadi diri sendiri aja. Stay on the track, betul kata Teh Arni, istiqomah dalam keyakinan yang benar. Jadi entong terjebak oleh keadaan, karena kalau terjebak nantinya itu akibat dari menebak. Maka kalau tidak ingin terjebak jangan menebak. Kalau ingin tidak terpaksa jangan tersiksa. Itu quotes malam ini. Jadi tetap jadi diri sendiri yang dekat dengan Allah. Makanya kalau saya pelajari lagu-lagunya Mas Panji ini dalam banget. Saya suka lagunya Rindu Kepada Nur, saya lagu Sekuntum Muka Kemboja yang bagaimana bisa. Saya suka spontan, kadang kalau ada teman ikut dakwah gitaran lah lagu Mas Panji, tapi dengan izin dulu ya. Kemarin ketemu anaknya di panggung. Jadi kalian jadi diri sendiri aja, dah pulang ke Allahnya juga masing-masing. Seperti lahir manusia kembar, nanti dibikinin lagunya sama Mas Panji. Seperti manusia kembar, jodohnya beda, tuangnya beda, ngomong ngising nama. Oh, nu kembar ngisingnya berjamaah lebay ya. Apalagi kematiannya. Nah, yang jadi persoalan adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian. Maka kalau tadi dengar jangan kau ambil tangisan ini, kira-kira nangisnya jadi dekat sama Allah, no problem. Daripada seserian mengeraskan hati. Maka saya dukung Komuji, saya suka ngisi juga kajian di Komuji. Jadi satu frekuensi, satu resonansi menghadapi zaman yang penuh fitnah ini dengan keyakinan yang benar, akidah yang salimah. Maka Ciganitri adalah kesimpulannya. Kalau tadi nanya ke Teh Arni sama Mas Panji, Ciganitri naon? Cek saya mah Ciganitri filosofi ciptakan iman, gaya akhlak, nikmati, trina, tetap ridho Allah yang dicari. Sama kan racing kan. Malam ini sefrekuensi Arni, Panji, Epi. Keren tuh IKB-nya. Jadi kalau pertanyaannya Ustaz harus seperti apa? Sesuai tema, arti sebuah perjuangan, berjuang bukan nguber baju jeung uang. Hakikat manusia diciptakan teh keur ibadah, khalifah, memperjuangkan. Pertanyaannya satu, mau dibawa kemana? Kehidupan yang kuota sisanya entah berapa giga lagi. Tong motah lamun hayang matuh kudu mati ulah motah. Rek kitu wae capek maot sia Agung Hercules ge. Teu dibawa barberna mah aslina sok. Pak Habibie kapana loba teu dibawa. Sekuntum bunga kemboja urang teh ku Allah dilagrageun lagrag seperti daun yang penuh memenuhi pohon lebat. Daunnya kita lihat ketika ada satu daun jatuh dari satu pohon itu sudah diatur, diukur, Allah tahu kering dan basahnya. Tapi yang unik apa? Daun tidak pernah mencaci angin yang melepaskannya dari dahan. Seperti malam yang tidak pernah mencerca gelap. Kalau dirinya gelap, eta mah pamer ti Allah. Saya tuh kasep ngan payunya, geus tong sirik. Mas Panji tidak terkenal, tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal dia? Persis seperti ke saya gitu. Komo kate Arni mah. Jadi elehkeun Fir'aun miskin tapi sombong. Itu penyakit bangsa hari ini. Mata ketika Indonesia loba gosip, loba gempa, loba demo, enjoy we saya mah. Terus emang geus teu betah jeung Indonesia kalau boleh curhat yang pindah ke Indomaret. Kan geula aya Kinerjoy jadi pas ya indung budak jeung budak. Kitulah kan urang lami. Kayaknya Tong serius ting teh maot. ya. Serius oke maut gitu ya. Oke. Baik, kemudian juga tadi kalau misalnya disebutkan nih Sadevi bahwa ada sebuah jalan yang mesti lurus-lurus saja kemudian istiqomah. Ada metode seperti apa gitu untuk menjalani di era perjuangan generasi milenial yang katakanlah penuh fitnah, penuh hoax seperti itu, tapi tetap santuy, tetap soleh gitu. Ini frekuensi kita nyambung. Saya pertama dengar nih agak sedikit curhat kayak yang bikinnya. Dengerin lagu di mobil. Ada rindu nggak ke Allah? Karena ada ayat udkuruni adkurkum, kalau kamu ingat aku ingat. Tapi kalau kita tidak ingat, Allah tetap ingat. Kenapa menyediakan neraka? Muncul rasa rindu karena ingat mati ya. Ternyata ada di lagunya beliau, rindu adalah saya kalau ngulang syair ini suka sesek.
Rindu adalah perjalanan. Saya kalau nggak inget mati nggak ada dakwah ini. Ini teh lagi berbekal tuh. Kalau besok saya dipanggil, besok ada, tapi besok kita belum tentu ada. Seperti malam ini, kemarin nggak ada. Mengurai waktu, wal asri demi waktu. Kalau tidak diurai jadi ibadah, memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Rekamarana atuh. Waktunya sama, tapi nasib orang bisa berbeda. Nuhiji ka neraka, nuhiji ka surga. Seperti Ibrahim dengan keluarganya ke surga, ayahnya ke neraka. Nuh bapaknya di surga, Nabi Nuhnya. Anaknya Kan'an di neraka. Saya nggak mau. Saya dengan keluarga, dengan teman-teman hanya berkumpul sumur, sakasur, salembur, sagubernur, tapi di akhiratnya nggak sealur gara-gara nggak mau diukur, nggak mau diatur dengan aturan yang maha gopur, hancur. Aslina ta sok maut isukan gerbaong. Jadi kalau pertanyaannya gimana Ustadz supaya istiqomah, sederhana, ingat Allah, ingat mati. Karena rindu adalah perjalanan, mengurai waktu, menjelma pertemuan. Makanya kenapa sholat jadi wajib? Demi pertemuan gitu. Gerakan teh anger. Catatannya entong hayang dinilai ku jelema OTW duha. Bari selfie nanahonan. OTW tahajud jangan ping aku di rakaat kedua. Naon iya naon manya. Kadon lebay. Yo urang ke ruku ya. Naon eta? Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Ria hancur amal kita. Maka perjuangan bukan hanya keduniaan. Da dunia mah yeuh mundingnya teh kuliah lalintuh weh. Sudah tertakar tidak akan tertukar. Aslina ieu ngaji can beres poyom getan nagasari sagala aya. Kenapa masih mendikte Allah untuk urusan rizki? Rizki kita yang hakiki kita adalah ketika bisa bersilaturahmi. Maka Nabi menyatakan barang siapa yang ingin panjang umur, para rizki, sambungkan silaturahmi. Man ahabba yubsatallahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asari falyasir rahimah. Kata lainnya mun hirup hayang sukses tong ngandalkeun askes jeung BPJS komo loba HS tiis jiga stres. Mun hirup hayang sukses buka akses silaturahmi ke Komuji, ngobrol jeung Teh Ani bagi frekuensi, bagi resonansi, karena sebentar lagi kita mati rek kitu wae teu nanaon ngan ning nyaho. Mun teu nyaho tong nyanya wanan. Jadi kuncinya Kang satu, ingat Allah, ingat mati. Terus lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Saya terakhir ketemu beliau di Panas Dalam. Saya suka lagu Perbedaan. Saya searching lagi di YouTube. Wow, jangan alergi dengan perbedaan. Yang memecahkan itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Maka amplopna kudu sarua ieu. Kitulah kurang leuwih lah. Wantun galeu teu wantun lageuleuh teu dituna sakitu teu ngabatikeun. Baik. Baik, kemudian juga kalau berbicara tentang generasi milenial, itu selalu ada dengan generasi baby boomers seperti itu ya. Tahu generasi baby boomers? Ya, generasi ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, generasi milenial ada generasi yang terpapar oleh alat teknologi sehingga kalau apa-apa udah tinggal searching. Tapi kan sok aya istilah saat cek kolot baheula oge kieu. Cek budak teh dari YouTube teh gitu mah. Nah, untuk menjembatani antara orang tua melihat atau mengingatkan kembali anak-anak generasi milenial, kemudian juga anak generasi milenial sok asapang kekeuna asapang nyahona, indungna asa tepang nyahona gitu. Untuk menjembatani ini antara anak muda kemudian juga antara orang tua ke anak muda masih seperti apa? Ustaz Devi, akhirnya timbullah sebuah perjuangan ini bukan hanya sekedar dari dalam diri sendiri tapi juga ada doa orang tua yang justru ini menjadi sebuah kunci utama seperti itu. Nggak ada kita tanpa kedua orang yang menghebatkan kita. Bimana orang tua mereka malaikat tak bersayap. Jangan main-main. Wala taqul lahu ma'uf. Jangan mendebat. Bilang saja nggak boleh. Maka saya kalau dakwah di lapangan nggak riweuh-riweuh cerita tentang itu ini akhir zaman nu berat mah akhir bulan. Saya ceritanya yang simpel-simpel. Kalian punya orang tua nggak? Kalian mau mati nggak? Nu mabok ge? Diusapan, diharewosan, tuh di dongengan kolot nama. Saya pernah dapat anak yang sedang mabok, saya kasih suuk. Itu di punishment, tidak saya hakimi, saya ilhami. Dipencetan, mana mabok wae bray. Tadi kumahanya tuh nanaonan. Mana boga indung tuh. Contoh ini, boga anjing mabokna jadi tengenakeun ngadongeng indung mah demi Allah. Minimal feel-nya turun. Lalu saya lanjutkan, kalau Mas Panji dengan lagu dan musiknya, kalau saya dengan bisikan,
si mama mun nyahoeun urang maot kira-kira nyerieun teh lebih sakit daripada itu nangis, itu terakhir mabuknya. Nanti saya bawa orangnya. Kan ada Komuji, ada Majelis Tato sama Ustadz Fahmi Rosian juga. Biarin nama mah bebas, yang penting esensinya. Nah, bagaimana mereka dijembatani? Ajak, jangan diejek. Ilhami, jangan dihakimi. Sayangi, jangan disaingi. Rangkul, jangan dipukul. Karena dakwah itu mendaki, bukan mendengki. Dakwah itu mencintai, bukan mencaci. Dakwah itu menjadi pelopor, jangan jadi pelapor, apalagi jadi pelakor. Rudet, rea urusan dunia, tenang nak. Jadi ini parentingnya sentuh, touching. Disentuh, dipencetan, Allahumma takhir qalba wa hasin parya. Ya Allah, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Tuh seberapa juta anak Jawa Barat yang baik to masjid. Gara-gara diajak ngobrol, nuresep lagu, ku lagu. Nuresep seni, olahraga, saya turun main bola, saya turun futsal, saya turun bersepeda. Bilisani qaumi, gunakan lisan mereka. Kunciannya, ingatkan kepada Allah, ingatkan kepada orang tuanya. Susah kolonial, rek disambungkan jeung milenial, nyetrum mang. Sekarang kan ya alirannya YouTube ya. KB ke YouTube. Segala ke Google. Google itu ngejawab semaunya. Komo kekuataan mah nanya kena ke Mas Panji, dia jawab semuanya. Ya sok puisi wae jadi lagu coba. Jadi jangan lupakan Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Dan wakil Allah di dunia adalah orang tua. Bagaimana menyambungkannya? Ciga nitri, ciptakan iman, gaya, akhlak, nikmati ridho Allah. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Maka catatannya ini disepakati oleh dunia manapun. Cerik preman segede kumaha ge di dongengan kolot mah aslina namru tah. Sok dongengan. Banyak ibu yang wafat gara-gara melahirkan. Berapa juta kali ibu menangis untuk kebahagiaan anaknya. Bekas abah kernyit dahi dan keriput keningnya. Semoga jadi inspirasi untuk menciptakan yang kaitan dengan orang tua. Nanti Mas Panji bikin lagunya dan saya yakin jadi. Insya Allah, doakan ya. Dan ini jadi frekuensi baik untuk menyadarkan banyak orang. Makanya jangan punishment. Karena ayat terbagi dua. Ada yang tersurat Al-Quran. Tersirat ini yang sedang kita rasakan. Angin, suara. Jadi kita arif, tidak berdebat. Dan semua juga ciptaan Allah. The man behind, tergantung orang di belakang itu semua. Oke. Oke, nah ini menarik. Kalau pandangan dari Mas Panji ya, seberapa besar peran orang tua sehingga katakanlah Mas Panji bisa terus berkarya seperti itu? Wah, saya terima kasih ya, saya dikasih ngobrol space bicara gitu bersama beliau. Beliau luar biasa, tepuk tangan buat Ustaz Evi, banyak menginspirasi banyak orang. Seberapa besar peran orang tua? Ya sangat besar, justru itu yang orang abai. Jadi kebanyakan orang tua banyak mempercayakan pendidikannya ke sekolah, padahal dia berangkat dari rumah. Sekolah itu cuma hanya untuk yang mendidik yang sekolah dengan pengetahuan umum. Pengetahuan mental jauh lebih penting, menumbuhkan mental berjuang bukan di sekolah, di rumah. Bagaimana dia dikasih tugas oleh orang tuanya bisa apa enggak gitu ya. Itu bagaimana orang tua bisa menanamkan rasa peduli itu harus berangkat dari rumah. Bagaimana orang tua bisa dituruti oleh anaknya itu berangkat dari rumah. Madrasatul Ula. Ya, madrasah sepanjang hayat itu justru dari rumah. Banyak yang orang tua abai itu. Banyak yang menyekolahkannya di sekolah yang sangat mahal. Banyak sekolah mahal di Bandung. Tapi mereka menyekolahkan anaknya sangat mahal karena sekolahnya sampai sore. Karena apa mereka cari sekolah sampai sore? Karena orang tuanya bekerja. Bayangin. Jadi anak-anaknya lebih akrab dengan sekolah, dengan orang lain. Nyampe rumah orang tuanya belum ada. Akrabnya dengan pembantunya. Jadi justru yang harus mendidik anak
Sahabat coba tahu siapa yang harus mendidik anak? Ibu ya, ibu. Dan ayah punya ayat, tentu dengan ayah. Tapi betapa peran rumah itu sangat vital dari pendidikan mental generasi sekarang. Banyak orang tua yang hampir tidak peduli anaknya mau bagaimana. Yang penting bisa makan, bisa kerja, bisa sekolah, cukup itu aja. Tetapi untuk anak itu bisa mengantri wudhu atau mengantri membeli sesuatu, itu nggak dididik, abai. Bagaimana anak itu tidak membuat, banyak contoh ya, anak sekolah dengan orang tuanya, begitu habis makannya dibuang di jalan. Habis makan minum mie gelas gitu, gelas plastik itu dibuang di jalan. Terus makannya sambil berdiri. Itu pendidikannya kira-kira dari mana? Harus dari rumah. Idolanya siapa? Bukan lagi Nabi Muhammad biasanya. Biasanya dia punya idola penyanyi Korea atau superhero siapa gitu. Harus berangkat dari rumah. Jadi rumah bapak ibu memang punya peran yang sangat-sangat vital, dan sayangnya banyak yang abai. Kemudian juga nih penasaran. Aku mah serius ya. Jadi nggak apa-apa. Itu lama cuy. Simulasi. Tapi kalau misalnya Tarni sempat nggak tuh Tarni ketika Tarni katakanlah main band gitu, dimana pada saat jiwa-jiwa muda iya tuh udah resepna pan ece teh awewe gitu acurgan. Pada saat waktu itu Tarni menyikapinya seperti apa sih? Orang tua atau ibu mengkhawatirkan anaknya gitu main band dan sebagainya. Sebagai seorang Tarni gitu ya, sebagai anak muda yang pada saat waktu itu ingin berkarya, seperti apa? Pasti kan anak perempuan main band pasti keluar malam, dan pergaulannya juga anak band. Mau nggak mau orang tua pasti agak panik, tapi alhamdulillah maksudnya itu makanya pendidikan harus dari keluarga inti itu, karena jadi kita misalkan mau ngapa-ngapain itu peran orang tua. Jadi kalau misalkan saya mau ngapa-ngapain langsung saya keinget sama orang tua, aduh saya nggak berani nih kayak gini gitu. Nah itu tuh jadi sebenarnya jadi rem gitu. Jadi bapak saya cuma bilang gini, kamu boleh main band tapi inget ya, gue kasih kamu kebebasan, tapi jangan jangan bikin bapakku dulu bilang, jangan bikin gue ini ya nggak percaya lagi sama kamu ya gitu. Jadi cuman gitu aja gitu. Nah, itu cukup bikin aku jadi mau gini nggak berani gini. Jadi menurut aku itu peran itu penting banget sih orang tua untuk jadi keluarnya, walaupun kita jadi ketemu sama apapun gitu ya, insya Allah mah gitu. Ini yang aku rasain sih sebenarnya. Oke, sampai akhirnya orang tua percaya seperti itu. Ya pasti ada nggak percaya juga sih. Untuk membuatnya atau meyakinkan orang tua sampai percaya ini juga untuk anak-anak muda ya. Kalau misalnya punya karya dan sebagainya kan biasa si mama ulah wae. Nah kalau Teh Arni seperti itu, untuk membuat sampai orang tua tuh jadi ridho, jadi percaya, itu apa yang Teh Arni lakukan gitu? Ya karena ya akhirnya ngelihat gitu, maksudnya apa yang dikerjain sama anaknya ya nggak negatif gitu. Terus anaknya juga bisa jaga, insya Allah lah bisa jaga sebuah diri seperti itu ya. Oke. Amin. Baik, menarik Sadevi bahwa menjadi pendidikan dasar itu justru di rumah. Kadang sok budak teh bangor bontongor ka pasantrenkeun gitu. Ujungnya jadi pesantren jadi sebuah bengkel gitu, bengkel budak bangor. Ini gimana Sadevi pandangnya? Wa yaj'aluna lillahi makrahun. Jangan menghina Allah. Islam butuh orang-orang cerdas. Islam butuh orang-orang ikhlas. Allah dihina dengan sikap yang tidak sadar. Kenceleng masjid, duit lecet. Jam nu disumbangkeun ka masjid jam ngaco, maka adan jeung koma teu sarua. Tingali jamna jarumna geus kikieuan. Sama perut nu maot ka masjidkeun. Kursi reyod keur calik khotib balik jumahan buncunur. Budak baong ka pasantrenkeun. Hati-hati itu penghinaan. Islam butuh kualitas, butuh kecerdasan yang maksimal. Maka saat itu saya inisiatif sendiri pengen ke pesantren satu rumah. Saya cikal licik nakal, terus didukung ke orang tua. Pendidikan tidak bisa pendadakan, harus pendudukan.
pembentukan di rumah, alarm biologisnya dibentuk. Pesan saya untuk saya dari